Hello guys, balik lagi bareng kita di Filosofi Kehidupan 99 apa ya itu? 99% positif. 1%. Kayaknya memang salah dari awal gak sih? Iya. Kita ada di mana sih sekarang? Ah, Nah, ini kita lagi ada di Teen Teen Stock. Yuk balik lagi nih. Asik. Ini BTW ini koran-korannya mana Iya, nih? yang biasa koran-koran atas Iya. bawah, Biasanya ada atas koran ya, bawah kan? begitu kan? Yang viewersnya 20-an begitu. Waduh, kan? kok cuma 20-an ya? Gak ada kayaknya kan? Oh, enggak ada. Bukannya kalian makanya ini juga karena gitu juga ya? Oh, gitu juga dong. Enggak dong. Oke, gimana kabarnya gimana nih? Baik, gimana Kenzo, Heva? Baik ini. Kan kita hostnya kebetulan Oh, iya. ya. Ini- Kesibukannya gimana nih sekarang? Tanya dulu. Yes, kan makin ganteng Eh, aja dia waduh. lihat-lihatnya makin berseri. Berubah sejak tahun lalu kan? Ah, bener. Dari Wah. batal, terus masuk tahun ini Iya, fresh gitu. fresh Kenapa banget. ya? Kenapa? Ada rahasianya mungkin? Banyak makan. banyak Banyak makan, banyak minum air putih. Ya. Sama banyak keluar ya. Banyak keluar. Keluar ngapain? Hah? Keluar ngapain? Tahu lah. Oh. Bias makin ganteng, kok Dev makin Apa ini? tebel aja. Banyak Kayak brewok. ini kenapa ini tiba-tiba nih? Ini faktor usia sedikit lah ya. Iya sih ya, kan paling senior dibanding kita ya. Betul. Oke, buat mulai acara kita hari ini kita punya satu challenge namanya pernah atau tidak pernah. Mau ngapain kan? Oh, ada propertinya ternyata. Oke. Nah, ini buat Dev, satu buat Bias. Jadi kita punya Oke. beberapa pertanyaan. Nah, nanti kalian tinggal kasih lihat pernah atau tidak pernah gitu, oke? Langsung aja ya, Pak. Oke. Pertanyaan pertama ya. Kalian pernah nggak sih kayak ditegur waktu saat ngelakuin pelayanan? Ditegur atau pernah dimarahin gitu Iya, ya karena atau pernah pelayanan. dimarahin gitu. Karena apalah Ini bebas. langsung jawab ini. Iya, Iya, jawab langsung aja. jawab. Dimarahin. Langsung angkat aja. Nah, Kodev pernah. Guys. Bias juga pernah nih. Ini lah. best dulu aja, sepertinya Bias dulu. yakin ini terlihat ya. Yakin. Kenapa bisa diceritakan? Sebenarnya kayak cerita kayak simpel gitu sih, kayak kesalahannya simpel gitu. Jadi kayak berdoa terus kayak nggak Jadi serius. Anda menganggap berdoa itu simpel Wah. berarti waduh. Bukan, bentar dulu dong dengerin Salah, dulu, iya, tanya iya, dong. iya. Oke. Jadi kayak berdoa gitu kan, berdoa bareng teman-teman, terus waktu berdoa kayak kelihatan nggak serius gitu. Nah, pas beres berdoa ternyata dimarahinnya disepet-sepet gitu. Oh, Seperti kayak seperti gimana gimana? Ya, ini ya tadi apa? Cici lihat ada yang nggak serius ya waktu berdoa ya. Ini saya tahu siapa yang marahin ini. Siapa Tuhannya? Ini saya tahu ini Bilang. siapa yang marahin. Nggak usah sebut nama lah. iya. Nggak boleh ya, Nggak boleh ya. Kalau Kodev Serius gimana? ya? Kodev. Kok pernah beberapa kali sih ya. Ini jadi hamba Tuhan atau pas lagi dulu nih? Wah, Kalau pas jadi hamba Tuhan ya berapa kali lah ya tegur kayak masalah terlambat. Terus kalau ada alat-alat yang rusak gitu kan yang kena hamba Tuhan duluan. Nah, kan? itu juga tuh. Pokoknya ada kelalaian apapun Itu juga ya. benar tuh. Kelalaian apapun ya, pasti kita yang ditegur duluan Jadi lah. kalau Jadi misalkan- pasti pernah jawabannya. padahal bukan salah Kodev, misalnya orang lain misalnya ngerusak apa gitu tetap Kodev jadinya. yang Ya kena. istilahnya mah apapun yang terjadi, ya pasti kan ya kita pasti pernah ditegur lah. Pokoknya juga pernah ditegur dalam pelayanan. Gitu. Waktu kejadian kemarin juga Kodev yang kena marah. Waduh. Kemarin yang mana ya? Bogosong lebih tahu. Yang Kosong ya. di dagu ada yang bogosong kayaknya. Semoga nggak ada yang tahu ya, kelihatannya bagus aja. Iya. Jangan Walaupun tiba-tiba redup gitu, seperti dikasih mati tahu. lampu gitu kan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa ya, Pak? Pernah nggak sih kalian ngambil nih pelayanan yang bukan di bidangnya? Misalnya lu kan, gua tahu lu main musik gitu kan. Terus Kodev juga biasanya khotbah, siapa tahu pernah ngambil di luar itu gitu. Ayo Bias. Barengan ya. Kita Oh, 3, 2, 1. Pernah. Pernah, sama-sama pernah sih kayaknya. Dari Kodev apa kok? Pernah, kebetulan Koko ini semuanya otodidak gitu ya. Nah waktu itu tuh otodidak main musik maksudnya, nggak pernah ada yang les. Oh, Kodev bisa main musik berarti? Bisa. Nice. Iya, kunci C bisa semua lah ya. Gitar, piano. Nah suatu kali tuh nggak ada yang pelayanan waktu itu di satu pelayanan remaja, terus satu gereja ya, bukan di GI. Terus tiba-tiba main musik itu ya, udah akhirnya pertama kali di situ main biola. Waduh, biola. Karena yang kurang itu pemain biola di situ kan.
coba setengah jam sebelumnya ya udah bisa masuk gitu, cuman satu gitu doang sih. Jadi istilahnya pernah. Jadi ngerusak sebenarnya di situ Ngerusak, juga. nggak ngerusak sih, jadi dikecilin aja suaranya. Gitu. Kalau Bias gimana Bias? Waktu itu pelayanannya di acara 3 generasi. 3 generasi gitu. Lu generasi ke 3. Iya. Ada 3 generasi, terus waktu itu lagi perayaan Imlek tuh di lokasi tuh. Pernah tuh kayaknya lihat ya. Ya? Yang Kayak jadi pernah MC deh. bukan? Oh, bukan. Ada lagi ya. Waktu itu karena bener-bener gak ada orang, terus cuman ada beberapa orang di remaja doang yang bisa waktu itu, terus disuruhnya nari bendera gitu. Apa banner gitu? Iya, banner-banner gitu. Jadi kan Banner-banner yang dipasang-pasang gitu. Bukan, Bukan. banner ini, Ada banner lagi. ada lagi. pakai lagu wusu gitu lah. Kebayang. Lu mau Wing Chun atau pelayanan? Oke, pertanyaan selanjutnya. Punya motivasi terselubung nggak waktu pelayanan? Pernah atau tidak pernah punya motivasi terselubung waktu Tunggu. pelayanan? Kita Tunggu ya. hitung ya. Motivasi terselubung. Sabar, ini Sabar. dulu. Walaupun kita semua udah tahu juga. Udah tahu kok, tenang. Pura-pura tegang aja. Pura-pura oke? mikir lah Oke, gimana ya. sih. Lebih ke bonus. Oke, 3, 2, 1. Pernah juga. Ini kayaknya semuanya pernah. pernah. Ini yang ngesat pertanyaan gimana semua? Pertanyaannya kayak nggak ada yang Oh, tenang. Oh iya tenang ya, belum Tenang. belum semua ya. Oke. Oke. Pernah. Di Kodev dulu deh. Kok lagi ya? Lagi SMA sih pernah pelayanan sama. main musik lagi ya. Sama ini. Jadi motivasi waktu itu belajar gitar tuh supaya bisa kejar cewek sih waktu itu sih. Kebetulan wah ini jadi ketahuan ya di sini ya. Kita bongkar, bongkar aja. Kebetulan pas koko pelayanan tuh kan dulu apa ya, kurus gitu ya, Aish. cukup banyak dikejar orang gitu ya. Ya kayak Kenzo lah ya. Waduh. Ada banyak yang ngejar-ngejar gimana dari lokasi-lokasi lain gitu ya. yang ngejar. Jadi kalau muncul di acara nasional GI kan kayak wah gimana gitu kan. Nah Koko pernah waktu itu diajak untuk main gitar gitu. Ya akhirnya salah satu motivasinya karena WL-nya tuh ya salah satu yang di target. Padahal Mas- main gitar juga nggak bisa. Padahal nggak terlalu gimana main gitar. Di GI masih ada ceweknya. Masih ada. Waduh. Tapi kayaknya nggak ini ya terlalu tua untuk menonton ini. Tapi mungkin apa ini? kalau nonton acara ini boleh ternyata selama ini selama main ini. Iya, gitar selama ya. ini. Untung nggak jadian dulu ya. Aduh. Nah, Bias. ini Ini. apa kabar, Bang? Ya, baik. Gimana? Pernah? Ini pernah lah. Mungkin ceritanya nggak jauh-jauh dari kayak Kodev gitu. Namanya juga laki-laki kan. Ini ceritanya dulu banget. Oh, dulu banget ya. Kalau sekarang udah bahaya. Mungkin ditanya dulunya berapa tahun yang lalu ya. lumayan lama. Percaya banget. Oh, iya, Percaya banget. Sekarang Demi- percaya. Gimana dulu? Ya. Dulu ya. Kebetulan kan kalau di lokasi kan kayak itu ketua P1 gitu Hei, kan. itu Nice. P1. Semain Bisa. musik. Ya, main musik, Nyanyi. bisa ngatur Nyanyi. jadwal gitu kan. Kita yang ngatur jadwal yang pelayanan gitu. Nah, kebetulan sengaja tuh si pelayanannya diatur jadwalnya biar bisa bareng. Terus Cuma kan dulu ya. Aduh. Gak jadian dulu. Hah? Enggak juga sih. Kalau sekarang ada kesempatan mau atau enggak? Enggak usah lah. Oh, nggak usah. Mungkin ada alasannya kenapa nggak usah? Udah ada. Oh, udah Nggak ada. pernah ada. Berani juga ya. Berani juga. Dibuka loh. Dibuka loh. Iya dong. Gila. Oh, berarti kita Eva tanya balik pernah mereka. punya? Nanti kita tenang aja. bertanya balik. Heva sendiri pernah punya? Gua jujur untuk pelayanan kalau untuk ke bidang itu pernah. Maksudnya gua punya Punya target. punya target target. gitu lah, yang namanya jemaat kan ganti-ganti gitu. Ini siapa nih gitu kan. Siapa nih, itu belakangnya siapa Motivasi tuh. terselubungnya sama semua ya. Loh, namanya laki-laki tuh nggak apa-apa. Laki-laki tuh kita hidup aja lah pokoknya mah. Sekarang kita mau dengerin dari Kenzo lah. Waduh. Kalau Kenzo pernah nggak sih? Kenzo kayaknya? Pernah gak ya? Ya kayaknya pernah mungkinnya ya sama. Nggak yakin kita. begitu. nggak yakin Nggak gitu. yakin. Oh, kalau Kenzo banyaknya yang dikejar, Aduh. kejarnya Kenzo. Oh Bukan iya dia. dong, Iya, siapa yang nggak mau mungkin sama ya. Kenzo? Amin. Oh, Jangan-jangan Iya, takut ya. didengar. Iya. Oh. Tapi kok gue 19 tahun tetap jomblo ya? Jangan begitu. Dia banyak milih sih. Oh, iya. Saya juga baru 21. Ada pertanyaan berikutnya ini? Aduh. Ada ya? Tapi nih kita masuk dulu ke yang seriusnya dikit nih. Kalau misalkan ada motivasi kayak gitu, misalkan pengen ada aktualisasi diri gitu, atau misalkan pengen dilihat orang atau pengen gimana, itu gimana sih Kodev sebenarnya kalau dalam pelayanan? Ya, kalau pribadi dulu pas lagi remaja ya apa ya, ngalamin momen-momen ancur-ancuran gitu lah ya. Dalam artian
pengen ya show off dalam pelayanan. Pasti ada kerinduan kayak kita juga kayak apa ya, secara nggak sadar gitu ya. Biasa kalau nggak main musik atau kayak tampil yang sesuatu lah yang penting menunjukkan nih gua nih kayak begini gitu. Jadi ya kadang pernah dalam artian ya pasti godaan itu tuh ada gitu lah. Apalagi kan remaja kayak masa-masa kita pengen. Iya. Waktu itu belum zamannya Instagram. Jadi kayak sesuatu banget gitu kalau Jadi bisa tampilnya itu di tampil depan gitu ya. live gitu kan. Show-nya langsung gitu. Tapi kok aku mau nanya nih. Misalnya kalau kita misalnya udah pengen pelayanan gitu ya, kita udah pengen pelayanan dan motivasinya itu benar gitu, kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi seiringnya waktu pelayanan, kita makin jadi show off, itu wajar atau enggak sih? Ya kalau akhirnya misalkan bertahun-tahun tetap kayak begitu polanya, gue bisa main musik nih atau gue bisa nyanyi, gue bisa ngedance dan sebagainya, akhirnya cuma ngulang-ngulang kayak gitu. Yang penting gue target gitu, akhirnya pindah ke satu gereja, pindah ke satu komunitas Ya, yang lain, ya itu salah sih gitu. Kayak- Akhirnya harus pelayanan kita tuh growing up gitu, satu demi satu gitu, ada yang harus kita kikis juga demi Bisa pelayanan. dibilang motivasinya salah juga ya. kalau Yes, gitu bisa ya, dibilang pelayanannya. salah. Kalau akhirnya ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan ya. Meskipun awal masuk ya kadang kayak gitu ya udahlah terjerumus gitu ya. Terus awalnya gagal ya sudahlah. Namanya manusia. Ya, tapi harus ada peningkatan lah dalam Yes, Nah, karena semuanya pernah nih kebetulan, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pernah atau nggak pernah nih dapat bonus dari pelayanan? Bonus loh. Bonus. Iya, bonus. Walaupun baru berapa bulan ini? 10 bulan ya 10 masuk bulan, ya. iya. Itu termasuk bonus Itu sih udah mau sebenarnya. bonus itu. Jawabannya? 3, 2, 1. Iya, memang Oke. ini pertanyaannya pernah semua ya. Iya, ini pernah gimana semua nih sih. pertanyaannya nih. Bias? Jadi gimana? Jadi bias dulu nih. Iya, Ya, dari bias bias dulu dulu. deh. Tadi Soalnya- udah Kodev. Atau mending Kodev dulu deh. Kenapa emang? Bonus yang biasa kayaknya Oh, luar biasa. iya. Bonus super bonus ya. Bonusnya mega prize gitu. Siapa tahu ceritanya makin lama kan. Iya, iya. boleh. Dan Kodev dulu deh. Kodev Kalau dulu deh. pokok ya namanya hamba Tuhan kadang apa ya kan pelayanan ya, beberapa kali pelayanan sempat dapat bonus quote and quote ya, di gift atau uang gitu ya, dalam bentuk-bentuk kayak gitu sih, habis kita ngedoain pelayanan atau kayak ke jemaat yang sakit dan yang lainnya sih, kurang lebih kayak gitulah bonusnya bentuk sesuatu. Terus gimana sih kok dalam pelayanan kalau misalkan waktu kita dapat bonus itu teh gimana kita ngelihatnya sebagai ya memang ini hak gua atau gimana gitu kok. Ya kalau prinsipnya dalam pelayanan ya, semoga ini juga jadi hopefully jadi pedoman buat kita juga ya. Dalam pelayanan tuh kadang ada hal-hal nggak terduga yang Tuhan kasih gitu ya. Bukan kita berharap dalam setiap pelayanan tuh bakal dapet gift gitu ya. Jadi kayak aduh gua nunggu nih dapet enggaknya. Tapi kayak ya semua nothing tulus, pelayanan ya tetap kita kerjain, tapi kalau dapet ya sesuatu yang bonus buat kita tadi. Ya kadang kita bisa pakai buat pelayanan lagi atau kayak buat bekal buat kita juga sih, perlengkapan sehari-hari kita. Pokoknya buat upgrade pelayanan kita gitu. Berarti itu boleh diterima, Boleh tapi diterima. tidak dijadikan motivasi untuk Yes. Tapi ya suatu kali kalau memang kita lihat wah kayaknya nih memang nggak perlu diterima, memang kayak kita juga maksudnya ngelakuin ini oke, ya aku juga akan tolak itu sih. Oke. Tapi pernah karena ya pernah. Itu kan bonus berarti. Kalau bias bonus super bonusnya Iya, gimana ini ini? bonus super bonusnya boleh diceritakan? Cerita dari awal dulu dong. Oke. Jadi Dari rapat pertama, oh bukan. Kodev kan Dari ngomongnya 2019. bukan dari hamba Tuhan gitu. Kodev ini lebih dari sisi pelayan kayak pemusik kayak gitu. Oke, Jadi pernah juga sih dapat kayak bonus berupa materi kayak gitu, bisa dibilang uang atau ya mungkin konsumsi gitu. Cuman dilihatnya sih pertama dari bentuk mereka memberi itu karena bentuk apresiasi sih. Bener kata Kodev juga tuh bukan jangan itu jadi motivasi buat kita buat pelayanan, tapi itu kita lebih ke menghargai apresiasi yang mereka berikan pada kita. Terus yang kedua ya jangan dibilang bonus lah itu. Cuman mungkin ya di satu kesempatan seperti ini kayak satu kesempatan pelayanan, event atau apapun mungkin kayak itu tuh Tuhan kayak kasih jalan buat depan kan Jadi panutan gua. bisa jadi mungkin relasi sama orang, bisa ketemu orang-orang penting, kan kita nggak tahu ya dari Orang-orang berarti bukan satu orang ya. ya Orang-orang ya? macam-macam. Macam-macam. Terlihat pemikirannya udah terstruktur dengan ya ini. Yang penting upgrade ya. Iya, upgrade. iya, benar. Bagus ya. Bagus. Visioner. Jarang sih lihat bias seperti ini. Terus kan yang namanya bonus itu sebenarnya nggak selalu dapat gak sih? Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa jenuh gitu atau nyesel gitu sama suatu pelayanan gitu?
Siapa dulu nih? Ini pernah tidak pernah atau gimana ini? Enggak, ini Oh, udah enggak, ini udah ini enggak karena dipakai, nyambung. ini enggak dipakai. Enggak Oh, dipakai. dulu. Taruh aja sini lah. Iya, boleh. Jaga baik-baik Di sini loh. aja. Oh, iya. Properti itu. Siapa Ya. dulu? Siapa dulu ya? Biasa aja dulu. Bias dulu Dari deh. tadi Kodef udah duluan. Jadi gue dulu. Iya. Oke. Namanya manusia pasti pernah sih ya kayak kecewa atau kesal sama pelayanan gitu. Mungkin kalau boleh ceritain pernah sekali waktu itu pelayanan buat apa ya? Lebih pelayanannya kayak lebih ke mentoring temen-temen yang buat pelayanan musik baru gitu. Tadi mau bareng temen-temen yang lain. Terus dapat bonus? Hah? Bukan. Enggak. Itu udah kemarin tadi jangan Dari diulang tadi. lagi. Oke, Gitu. oke, oke. Itu apa? Bareng teman-teman yang lain, tapi waktu hari hanya yang datang cuman gua doang gitu ya. Itu di situ kecewa ada sih sama teman-teman. Cuman kayak mikir lagi ini kan pelayanan kan buat Tuhan, buat orang lain. Jadi jangan jadi nggak terlalu dipikir banget. Ah, iya. Oke, Kalau oke. Kodef gimana Kodef? Kok pernah sih, maksudnya dalam hal ini kecewa gitu ya atau jenuh. Ya kadang udah numplak semua gitu ya, tiba-tiba ada satu extend pelayanan gitu kan. Ya tapi kayak ini tuh sifatnya kayak occasional gitu, tiba-tiba kayak disuruh pergi satu tempat gitulah, kayak ngerjain pelayanan, ngedoain, terus kayak rasanya aduh udah capek banget gitu kan. Ya prinsip Koko sih kalau orang itu bukan karena meninggal atau kedua karena sakit yang harus langsung, ya kadang ya bisa ditunda besok gitu. Tapi satu kali itu tuh ya antara sakit nggak sakit kita nggak tahu gitu kondisinya, kayak ayo kok kesana gitu ya. Jadi kadang bergumul juga sih di situ ya, kadang jenuh dan kayak aduh mau nggak sih lakuin kayak gitu. Lebih ke jenuhnya sih. Oke. Gua sebenarnya punya pertanyaan pribadi nih ya kok, karena untuk berdua juga ini gue butuh opini kalian gitu. Kalau misalnya kan tadi pertanyaannya kalau kita ngelakuin sesuatu dan makin lama makin jenuh kan. Nah, apakah kalau misalnya kita udah jenuh nih, kita misalnya udah pelayanan kita anggaplah 3 tahun pelayanan, ambillah di pemusik misalnya ya. Kita pelayanan di pemusik udah 3 tahun dan itu jadwalnya sering banget. Otomatis kan kita jenuh. Apakah tindakan mengambil break untuk pelayanan itu baik atau enggak sih menurut kalian? Benar sih. Siapa dulu? Dari Yes dulu. mungkin dari yang relate dulu ya, dari pemusik dulu ya gitu. Setuju sih, nggak apa-apa sih kalau misalkan memang itu buat kamu merasa lebih tenang gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan pelayanan semua. Kalau misalkan semua kita paksain kan kesannya sering banget kalau kita itu jadi nggak maksimal, nggak 100% buat melayani kan. Jadi kita juga perlu mungkin waktu break itu kita pakai buat kita kayak refleksi diri, bener nggak sih pelayanan yang kita lakuin, atau enggak kita mungkin kayak nyari semangat baru lagi supaya ntar pelayanan itu makin fresh lagi lah. Iya, Itulah. benar. Jadi nggak apa-apa. Oke. Kalau dari Koko juga setuju harus ada waktu break. Makanya rata-rata gereja termasuk GI kan kepengurusan tuh setahun. Terus kadang pelayanan tuh ada jadwal. Terus hamba Tuhan pun juga ada jatah cuti atau bahkan sabatikal, dan majelis diaken pun ada jatahnya naik dan turun. Jadi ada masa-masa juga buat kita pelayanan remaja ya. Ya kalau udah capek banget, exhausted banget, udah nggak bisa fresh, itu akhirnya jadi kayak burnout Yang gitu. nggak Jadi maksimal kayak juga sih kok ya. Bahasanya mending turun dulu, ambil, dan rata-rata ya termasuk Koko juga setuju untuk itu, ambil dalam artian nggak mundur selamanya juga gitu ya. Jadi kayak karena kepahitan atau karena kayak ada gap dan sebagainya ya perlu ambil waktu juga sih buat refresh. Ya. Jadi memang sebenarnya yang namanya break itu suatu yang wajar berarti ya, Wajar. buat Wajar. kita buat mulai lagi gitu Untuk ya. bisa refresh, untuk bisa starting awal lagi. Berarti selain break itu apa sih yang bisa bikin kita bertahan gitu dalam suatu pelayanan gitu kok? Oh ya itu penting sih kok. Iya, kalau dari Koko sih yang satu, yang kesadaran itu ya karena bukan karena Koko hamba Tuhan juga ya, tapi ini satu encouragement buat kita semua. Ya pelayanan itu anugerah gitu ya, privilege. Jadi nggak semua orang dapat itu, nggak bisa semua orang yang main musik ya bisa jago, tapi kadang nggak bisa masuk dalam pelayanan gereja karena nggak mau atau nggak tahu. Dan kita yang punya suara pas-pasan aja bisa dipakai Tuhan kalau kita sadar ya ini tuh suara dari Tuhan, atau kita ini diri kita nih ada di satu komunitas ya untuk kemuliaan nama Tuhan, meskipun juga ya kadang banyak challenge-nya juga sih. Ya kita tahu itu privilege, anugerah yang nggak semua orang dapat sih. Gitu. Nah, sekarang kita mau tanya soal pelayanannya sih kok. Kalau misalkan yang namanya pelayanan, kapan kita bilang itu teh sebuah pelayanan gitu kok? Kapan waktu kita ngapain itu disebut namanya pelayanan gitu? Apakah harus misalnya
terjun ke suatu bidang gitu dalam komunitas gereja, ataukah kita sebagai jemaat pun itu kita sudah pelayanan gitu. Kayak misalkan kan kalau pelayanan musik ya udah jelas pelayanan gitu, atau kita harus masuk ke bagian-bagian itu atau gimana sih sebenarnya yang namanya pelayanan gitu kok? Ya, kalau aku sih sebelum jadi hamba Tuhan tuh waktu itu punya ekspektasi gitu ya. Setiap jemaat tuh melayani, tapi kan akhirnya pas udah dididik seminar itu kayak ya tahu gitu kalau kita tuh juga terbatas gitu. Nah, kadang kan banyak pembedaan ya, saya juga kadang ya jelas lah pelayanan tuh apa WL, singer, Iya, pemusik. yang sering kelihatan di depan lah kayak Yes, gitu ya harus bisa ngedit atau sebagainya. Betul, kan. betul, betul. Ya kadang juga di belakang layar terus kayak hospitality lah ya. Kalau kita juga jadi PCG nih atau jadi leaders yang akhirnya kayak kita ngajak mereka gimana lu tanya kabar dan yang lainnya itu bagian dari satu pelayanan. Dan komunitas tuh juga di luar gereja juga sih ada ya, di kampus, di sekolah kita. Tapi basically di gereja itu ya sesuatu hal yang nggak bisa dinilai. Pelayanan tuh ya mulai dari kita hadir buat teman-teman kita yang lagi sedih, ngucapin ulang tahun, itu bentuk-bentuk pelayanan yang basically di luar. Berarti kayak mendengarkan cerita teman gitu, sharing ya. gitu Lu punya ya. talenta, lu bisa pendengar, itu kan salah satu bentuk pelayanan juga sih. Kalau dari Bias? Kalau dari gua sih apapun yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat itu kayak menurut gue itu suatu pelayanan sih. Kayak tadi benar kata Kodev, contoh mungkin pelayanan sekarang yang kelihatan tuh kayak di depan orang gitu, kayak WL, singer atau pemusik, asyar mungkin gitu. Padahal tapi kalau kita lihat di belakangnya mungkin pelayanan itu bisa dalam bentuk gimana ya, kayak tadi PCG itu kan kayak kita ngabarin di chat gimana nih kabarnya kalian gitu kan, atau kita mementoring di belakang panggung, di belakang di belakang pelayanan gitu. Itu menurut gue udah salah satu pelayanan sih. Atau enggak kayak misi ke suatu tempat buat apa, memberitakan kabar baik, atau kita cuman sekedar ngobatin orang gitu, itu menurut gue udah pelayanan sih. Kalau lu yang ngobatin gak makin sakit tapi ya? Kayaknya sih gitu. Pada takut kayaknya. Semua berarti, Siapa Anda? siapa kamu? Kamu siapa? Nah, ngomong kan tadi Kodev sempat nyinggung soal talenta kan. Nah, talenta kalian apa sih yang menurut kalian dipakai saat ini buat dalam pelayanan Asik, kalian? Nah, gitu. Sky nih. Dan kalau kayak gua sendiri misalkan bertalenta dalam wah, iya boleh misalkan itu ngatur orang gitu Paket misalkan. semua. Sekalian itu promosi tuh Aduh, udah masuk loh. pengen ya sebenarnya ya. Dekor, enggak apa, dekor. itu Buat yang belum tahu ya Kenzo jago di situ. Iya, oke, yang belum tahu bisa. Sponsornya belum datang jadi nggak bisa aduh. disebutin. Iya, Nanti langsung cek Instagram aja deh. Iya. Ada di deskripsi ya, guys. Iya, boleh. Nah, kalau misalkan tadi gua sendiri kan berarti kayak ngatur sesuatu gitu kan, mengkonsep. Kalau dari kalian sendiri apa kira-kira pelayanan? Dari Yang- Dev dulu. Bias dulu dong. Oh, biasa mah udah Bias terkenal. udah terkenal sih. Konfirmasi. Kalau ada yang unik Iya, loh, kalau banyak. di sini. siapa tahu dari bidang kan orang-orang udah banyak tahu gitu kan, lu udah terjun di musik berapa lama gitu Iya. kan. Siapa tahu ada yang apa gitu, pelayanan yang sebenarnya itu lu minat, lu bertalenta di situ gitu. Terjun yang lain gitu misalkan. Terjun bebas, boleh. Iya, Apa boleh, juga terserah. boleh. Terjun payung. Nggak usah Iya, pakai Bang. parasut lu. Yang gue sadari sih kalau sekarang talenta yang Tuhan kasih buat melayani itu di bidang musik ya. Jadi kayak memang kelihatan sih dari kecil. Mungkin nggak cuman musik, lebih ke seni lah. Bisa seni, Lukis. ya mungkin kayak waktu tadi cerita seni tari gitu, nari-nari. Dulu dari sekolah minggu juga nari-nari sama sekolah minggu. Terus makin ke masuk ke Dulu remaja. pernah dicoba ya nari-nari, pernah jadi dancer bukan sih di sekolah? Kalau nggak salah pernah dengar Mungkin pernah siapa jadi tahu yang ada dancer. fotonya bisa di-share. Oh iya. Yang itu bukan pelayanan. Pelayanan ya. Nah, talenta tersembunyi berarti ya. Yang itu lebih ke kurang-kurang. Nah, teman-teman kalau yang belum pada tahu, Bias tuh pernah jadi dancer di sesuatu yang besar ya kayaknya Di BL. Oh iya, sumpah. Pernah. Nah, itu gimana ceritanya Ada tuh? link YouTube-nya gitu kan bisa Di Jangan BL, dilihat. di BL di basket. Iya, di Iya, BL di BL basket. Itu gimana ceritanya bisa masuk situ? Wah, gila. Gimana? Gua malu sih itu. Sebentar, apa ini? Oh ya udah. Apa ya? Kemarin bisa terjun ke bidang tari di DBL tuh gimana ceritanya? Waduh. Sebenarnya kayak
ceritanya lucu sih, kayak kurang orang. Kan 2 tim tuh, ada dibilang kan tim cewek, tim cowok. Oh iya. Kebetulan tim dance di sekolah itu cuma 1, dipakai buat tim cowok. Nah, kebetulan tim ceweknya belum ada tim dance. Ada yang ngajakin, ayo mau nggak? Udah biar pengalaman aja, biar SMA ntar seru gitu. Biar SMA tuh gak ada cerita ininya, gak ada cerita basi. Itu gitu. lebih ke malu gue. Gue sih lebih ke malu. Tapi kayak Cewek-cewek Gimana, di BL tuh banyak gitu. awal-awal gue mikir, wah bener juga ya, ntar kalau di SMA garing, mending gak rame juga, mendingan gue ikutan aja lah daripada terus kurang orang juga kan. Ikutan tuh sama temen-temen siapa ya, cowok-cowok 5-an kayaknya ada. Terus bajunya gimana kostum? Iya, kostum perlu dijelaskan itu. terbuka Apakah enggak? temanya Afrika gitu. Sebentar, sepak bola ini. Basket ini. Apakah temanya Afrika, siapa tahu. Atau Hawaii Black gitu. Panther, Hawaii apa? Lebih ke kayak apa ya, pakai baju golf, terus kayak pakai apa tuh namanya tuh yang panjang-panjang gitulah, baju panjang gitu. Terus nggak sukanya di make up sih sebenarnya. Memang kalau di make up jadi putih gitu. Nggak juga. Wah, rasis nih. Aduh. Tolong ya, jangan dicontoh ya ini ya. Nggak boleh nih masa. Maksudnya backlight gitu. Oh, Tadi baiklah. kelihatan dari sini. Gak ada lighting kayak begini. Iya ya. gitu. Kan di DBL gelap ya. Oke, Kayak gitu lah, terus pas beres-beres kayak aduh ini ngapain sih, memalukan. Tapi kan tadi bilang di tim basket cewek kan. Iya. Ya mungkin itu salah satu tujuannya juga kali ya. Enggak. Oke, Oke, terus. oke. Eva. Nah, sekarang kita masuk nih. Pernah nggak sih Kodev sama Kobias atau mungkin Eva ngerasa nyesel atau misalkan lagi jenuh atau kecewa gitu sama suatu pelayanan? Kalau nyesel, jenuh atau kecewa, kok yang jenuh lah ya. Jenuh dalam artian mungkin lagi banyak meeting gitu ya, lagi banyak koordinasi. Ini itu satu sisi juga ada jemaat yang perlu dilayani apa. Terus kadang ya pernah sih satu kali momen kayak lagi di luar gitu, udah mau depan Gracia banget, udah mau pulang banget, terus kayak udah capek seharian tuh rapat berapa kali, terus kayak masih ada tugas yang harus dikerjain, tiba-tiba ada yang nelpon gitu, entah dia sakit atau enggak kita masih belum tahu, cuma kayak butuh kayak didengerin sebetulnya, cuma kayak dia maksa untuk kayak ayo datanglah ke rumah gitu untuk kayak ngobrol gitu ya. Di situ kayak kadang mulai ada yang momen-momen jenuh sih, ada sih beberapa kali kayak begitu ya, perlu di refresh lah. Oh, berarti kalau misalnya nih kok ya, anggaplah kita udah pelayanan lama gitu, misalnya kita udah 3 tahun dan kita ambil contoh konkretnya itu di bidang musik misalnya ya, kita udah pelayanan terus nih konstan gitu ya, terus itu dalam kurun waktunya sering gitu kan, apakah untuk merasa jenuh itu hal yang wajar atau enggak sih? Dan itu kalau kita take a break itu adalah Boleh atau enggak? ya boleh atau enggak gitu. Bias dulu nih pemusik nih. Boleh. Kalau tadi kan ngomongin boleh break atau enggak gitu kan. Kalau gue sih boleh, gue setuju gitu. Karena apa ya, pelayanan tuh kan kita nggak bisa dipaksa ya. Jadi kayak kalau misalkan kita paksakan pun ya hasilnya juga nggak bakal maksimal gitu. Jadi kalau misalkan emang dibutuhkan untuk break, mungkin waktu breaknya itu bukan jangan kita jadikan buat waktu untuk diem atau untuk melarikan diri, tapi lebih ke kita refleksikan diri, apakah pelayanan itu udah benar-benar buat Tuhan atau pelayanan itu kita itu udah bener belum sih, udah maksimal belum sih pelayanannya, seperti itu. Nah, kalau gue sendiri sih punya pemikiran kalau misalnya kita hidup sehari-hari juga dimanapun gitu, itu suatu pelayanan. Misalnya kan nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba ada orang butuh ditolong gitu. Selain memang bentuk kemanusiaan, tapi kan itu kita nunjukin kalau kita punya kasih ya. Iya benar. Setuju gak sih dengan sehari-hari itu tuh suatu pelayanan juga? Bukan gitu? cuma hari Minggu doang gitu ya. iya. Kita melayani ya setiap hari pun bagian dari kita. Kapanpun dimanapun. Yes. Nah, kalau pelayanan sendiri kan ada yang sesuai talenta gitu kan. Nah, menurut kalian sendiri punya talenta apa sih yang nyambung sama pelayanan kalian saat ini gitu? Dari siapa dulu nih? Bias dulu Bias lagi dulu, lah. boleh lah. Tapi bias ini udah terkenal ya Tapi dengan terkenal. talenta yang ini. Udah kayaknya semua udah tahu. udah gak sih? semua Tahu tahu. siapa Cuma sih yang nggak tahu kan? Yang unik deh. Unik yang kan tadi kan tersembunyi. Yang tersembunyi coba apa? iya yang tersembunyi. Ya kan ya, kalau orang-orang udah tahu kan kayak pelayanan sering di Ngedrum. ibadah minggu kan main musik ya, main musik kayak gitu. Cuman nggak cuman ke musik sih, mungkin kayak pelayanannya tuh lebih ke seni lah, bisa dibilang lebih seni. Tadi kayak udah cerita kayak
ada nari. Oh, ya, nari. gitu. Tapi Ngedance. ini nih. Aduh. Dulu pernah ngedengar lagi nih. Pernah ngedengar Bias ini pernah ngedance di sekolah kalau nggak salah. Oh, Ya. iya. Acara apa itu? Acara apa ya? Acara nasional Bang. Bukan acara sekolah. Bukan Apa acara ya? lain ini Pernah acaranya. dengar acara besar di Kota Bandung ya kalau Apa nggak salah itu? ngedance. Di tengah-tengah gor. Acara apa itu Bias? Ya waktu itu pernah sih nari apa kayak dance gitu waktu acara di BL. Waduh. Jadi udah bawa merek lagi ya ini. Kalau kalian belum tahu sebelumnya, Bias tuh ternyata pernah dance di DBL. Kapan itu, gimana ceritanya? Bisa Kostumnya langsung pakai apa itu? Tema Afrika bukan? baju Hawaii, Baju Hawaii, pakai Ada link YouTube-nya tombak. nggak? Siapa tahu kita bisa lihat ini. Kalau ada mah di ini ya, di share ya. Waktu itu pernah sih waktu SMA kan waktu itu mikirnya Oh, sekarang udah kuliah ya? jauh. Udah mau lulus lagi. Waktu itu jadi SMA itu kan ada turnamen basket terkenal se-Indonesia gitulah. Nah, itu sekolah itu ngirimin 2 tim cowok dan tim cewek. Nah, itu kebetulan emang Jadi tim basket bukan? tim basket tim cowok dan tim cewek gitu. Nah, peraturan dari acara itunya itu ternyata mengharuskan satu tim itu membawa Persembahan. bukan persembahan, Baik, siapa tahu kan persembahan. membawa puji-pujian. Sekalian worship di GOR kan lucu juga. Bawa tim itulah kayak cheerleaders gitulah, pokoknya iya, tim iya, dance gitu kayak itu. Yang cowok udah ada satu. Nah, yang cewek ini belum ada masalahnya. Kalau nggak boleh main katanya. Terus akhirnya dibentuklah tim gitu, terus kita ada yang ngajakin mau nggak bantuin dance, terus pikir-pikir ya ntar kalau misalkan SMA nggak ada cerita ntar nggak rame juga ya, terus pikir-pikir bener juga ya kalau ntar SMA Tapi nggak gitu kan sebenarnya. Coba dicari, siapa tahu ada videonya ini. Ceritanya tuh Langsung lu bisa viral. bikin yang lain gitu. Ngedance. terus sama teman-teman tuh berlima tuh, untungnya soalnya ada teman jadi mau. Oh, pantesan. 5-an cowok semua, terus sama cewek juga ada. Latihan lah tuh, latihan. Oh, latihan ya. Ada latihannya dong, latihannya pakai bola basket gitu lah. Gitu. Aku membayangkan, iya. Gua ngebayangin aja muka Bias gimana. Bayangin Bias lagi ngedance itu gimana ya? Jangan dibayangin lah, Terus di situ memalukan. di dance, di make up juga tapi. Di make up, tapi nggak putih, tetap aja gitu. Makeup juga menyerah kayaknya. Terus apa lagi nih yang sesuai talenta gitu? Sesuai talenta yang jelas tadi siapa kayak musik gitu yang udah jelas banget terlihat. Terus waktu itu juga pernah kayak mungkin kalau teman-teman tahu kayak tes karunia gitu kan. Hah? Apa itu? Ada tuh. Wah, harus dites. nanti Denny tes ya. Oke. Oke. Jadi tes karunia itu kayak kita ngetes karunia apa yang Tuhan kasih ke kita gitu. Karunia kan kayak suatu apa yang Tuhan Gift kasih dari ke orang-orang percaya ya, bener ya kok ya? Gift dari Tuhan. Ya, buat gift dari kita. Tuhan buat Dititipkan. orang-orang percaya gitu. Nah, itu karunia yang Tuhan kasih waktu itu di tes itu ternyata melayani juga, jadi pas gitu. Jadi emang Waiter gitu. Hah? Bukan. Mungkin salah sih. Mungkin itu satu dari sekian banyak ya. Cuman ini lebih ke melayani di bidang musiknya sih. Oh, Kebetulan bakatnya di situ. Berarti sebenarnya bakat juga nggak usah bakat yang dilihat semua orang juga bisa kali ya. Bisa, Pelayanan misalkan kan kalau gua sendiri mungkin bakat gua di misalkan ngatur, manage orang gitu mungkin juga bisa mungkin jadi ngurusin panitia apa gitu mungkin Nah, ya. itu juga salah satu ini apa ya? Salah Ya, satu pelayanan juga Pelayanan lah. juga ya. Kalau Kode sendiri apa nih pelayanan? Kok apa ya? Banyak orang sih bilang yang nggak kelihatan juga sih kayak personal relationship gitu. Bukan jadi banyak yang lain ya. Mana-mana nih kalau nanti. Personal relationship. Jadi Bisa kadang ada dibongkar yang- nih satu-satu nih. Gak kepikiran ke situ loh. Gua kepikiran ke situ ya. Gua gak kepikiran ke situ loh. Ya mungkin kadang ada yang kayak datang curhat gitu ya, kayak cerita tentang studi, tentang pacaran, Ya, iya, tentang iya, pacarnya ada. Ngomongin pacaran tanpa pengetahuan Kode, Iya nggak apa-apa kita dong. panggil kan? Oh nggak ada ya? Nggak apa-apa dong. Oke, kan, oke. ya. Oh, Nggak iya. sebut merek ya di sini. Oh iya. Terus misalkan ada yang datang kayak cerita tentang keluarga, ya lebih ke kayak konseling atau kayak lebih ke yang nguatin pribadi. Kadang kan di luar mungkin bisa cheerful ya, bisa ceria, bisa kayak energik, tapi ada satu momen ya mungkin pas yang datangnya ke koko juga sih ya, kadang ya jadi dapat momen untuk bisa nguatin lewat situ sih personal. Mungkin ada yang mau curhat langsung sama. Oh, bisa ya. Enggak sih, tapi gue tetap setuju sih sama Kodev. Ya sesuai slogan gereja kita aja gitu kan, Apa tuh? small things big impact gitu.
Berarti beli bajunya dong ya. Bu, enggak. Gay banget Gua sih. nggak tahu Gay banget gimana. ya. Nah, tapi kalau misalkan ada orang yang menjadikan pelayanan itu sebagai pelarian itu gimana menurut Kodev sama Kobias? Pelayanan Kok Koko ya? Biasa aja. jangan panggil Koko lah, cocok. Ya kadang kan pelarian tuh misalnya gini, jujur aku juga pertamanya kayak gitu. Aku sekarang aneh nih Oke, bahasanya oke, kan. gua. Gue. Oke, Heva dulunya gimana, Heva? Coba gimana? Oke, gue tuh gimana ya? gue tuh Like literally ya gitu. udah. Gue tuh dulu kan ya kayak memang punya sempat selek gitu kan sama teman-teman sekolah yang memang benar-benar gue nggak punya siapa-siapa lagi gitu di sekolah, dan gue ngejadiin gereja itu sebagai tempat pelarian gue, dan makanya gue ikut pelayanan itu karena itu gitu. Apakah itu adalah hal yang salah gitu kok, atau itu wajar-wajar aja sih? Apakah itu pelarian yang benar atau seperti apa gitu? Kalau dari Koko pribadi memang banyak kita ngalamin kayak gitu ya, teman-teman Koko terus hari ini anak remaja termasuk Koko juga sih. Dulu kadang kayak sempat kayak jenuh di rumah gitu ya. Kadang ada orang kayak, aduh gue bosen di rumah mau ngapain ya udah ke gereja gitu. Gue di rumah bentrok sama orang tua, atau kadang kayak gue nggak ada teman di sekolah, atau kayak lagi sesuatu tadi ya. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah gue pelayanan deh biar gue bisa diterima, bisa diapresiasi, dan kadang pelayanan tuh jadi Wadah. jadi wadah buat kita tuh dapat penerimaan, pujian dari orang-orang. So ya awalnya mungkin kita banyak yang kayak begitu, tapi dengan beriringnya waktu, sejalannya waktu ya harusnya nggak begitu sih. Harusnya kayak pelayanan itu bukan satu pelarian ya, tapi ya itu satu komitmen yang kita ambil di hadapan Tuhan sih. Meskipun ya itu susah-susah gampang sih ya. Koko juga sebagai anak remaja dulu ngalamin kayak begitu sih. Tapi kok waktu itu aku lagi dua Gue. waktu itu gue kan memang beneran nggak punya nggak punya komunitas yang bener lah. Makanya gue pelarian ke gereja gitu kan. Gue pelayanan, gue dapat teman baru, gue dapat teman-teman yang seiman. Nah, apakah itu juga salah satu jalan Tuhan nggak sih? Kok maksudnya Tuhan tuh tahu gue ini udah nggak bener gitu, komunitas gue ini udah nggak bener, lu tuh harusnya gue tempatin di sini, itu kata Tuhan gitu. Apakah itu bener kayak gitu kah? Maunya Tuhan? Kalau maunya Tuhan ya kita pertama perlu nguji lagi lah ya, satu demi satu. Cuman mungkin kadang Tuhan pakai situasi kayak gitu ya. Kadang kita tuh entah kenapa tiba-tiba kayak Tuhan narik lagi kita ke komunitas gereja yang kita udah mulai mundur, atau kayak ada teman kita di gereja yang kayak ngajak kita yuk ikutan CG, atau kayak gabung ke ibadah, atau kayak seenggaknya nggak datang ke gereja tapi kayak ini teman gereja gue yang udah lama gue nggak pernah ketemu. Ya entah kenapa Tuhan kasih kita tuh dipersempit jalannya sampai di titik itu stuck bener-bener ya udah. Dan itu memang Tuhan kadang pakai momen-momen itu buat kita bisa deket sama Tuhan. Kayaknya setiap remaja yang kayak gitu juga kayak ngalamin lah jatuh bangun gitu ya. Kayak waktu di gereja tuh kayak ngerasanya tuh kayak lebih diterima. Oh benar. Gimana. Lebih hangat. Waduh. Bener gue Hangatnya apa itu hangatnya? Iya kan gue punya komunitas yang benar gitu kok. yang Akhirnya gitu kok. Karena gue juga sadar gitu komunitas gue waktu itu ya memang tidak benar gitu kan. Ya gue dengan melakukan pelarian ini ya gue bersyukur sih, maksudnya gue masih diselamatin gitu dari siapa tahu kan nanti gue di komunitas itu gue terjunnya lebih dalam, lebih buruk kan, udah nggak bisa ketarik, mana sempat keburu telat. Untungnya terselamatkan ya. Sempat. Untungnya terselamatkan. Terselamatkan. Nah, untuk terakhir nih, cara supaya kita bisa nemuin panggilan kita, calling itu sendiri, dan cara kita buat termotivasi dalam menjalani pelayanan itu gimana sih menurut kalian? Wah, ini berat ya. Iya, berat sih. Berat. Kita tidak layak kayaknya ngebahas ini. Iya. Kalau dari gua sih mungkin pertama kesadaran diri sendiri dulu kali ya. Yang baik lagi pelayanan jangan dipaksakan gitu. Mungkin kalau misalkan pertama kayak kesannya tuh kayak gue pribadi ya dulu aja pelayanan itu dicemplungin kayak kita kurang pemusik, ayo bisa bantu gak ya? Sama siapa? Kayak teman sekamarnya Koko. Aduh, dicemplungin gitu ayo
kita kurang Ayo, Bes. pemusik, kamu bisa main musik Kamu kan? bisa, kamu bisa. Ayo. Lebih Nah, kayak abis itu didorong, ditendang kayak. tendang habis itu dikunci. Pas tuh nyemplung udah di situ aja. Enggak ada lagi, Nggak ada lagi. Aku mau naik enggak di situ aja. Kami butuh. Terus waktu itu ya udah waktu itu ngikut-ikut aja karena masih SMP kan, ngikut-ngikut aja main musik gini-gini. Terus Pernah lama-lama- SMP juga berarti? Ya? Pernah SMP juga? Pernah dong, tapi udah lama. Terus habis itu ya makin lama tadi balik lagi kesadaran pribadi, terus kayak kita ada pertemuan pribadi sendiri sama Tuhan, jadi kayak oh jangan-jangan emang ini tempatnya gua bisa menjadi berkat buat orang lain gitu sih. Terus buat motivasiin dirinya gimana? Buat motivasiin dirinya. Ayo Atau bisa. bonus tadi jangan. Gua dong. Kayak apa ya? Motivasiin dirinya itu kayak mungkin lebih masa apa ya? Tuhan tuh Tuhan itu udah melayani kita terlebih dahulu gitu. Masa iya. masa kita nggak mau melayani dia dan kita nggak mau mengucap syukur sama ya maksudnya pelayanannya salah satu bentuk ucap syukur karena kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan gitu. Mantap. Dia sudah dewasa ya. Padahal gue masih di bawah dia loh. Kalau dari Kodev gimana? Kalau dari Koko sih ya itu mirip-mirip juga ya. Tapi dalam artian kita tuh satu anugerah bisa melayani gitu ya. Jadi ya ini bukan cuma privilege tapi waktunya tuh terbatas, limited untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi kalau setiap kita kan pasti dikasih talenta, karunia tadi gitu ya, yang terlihat maupun tidak terlihat. Ya so itu satu respon kita sama Tuhan sih sebagai anak Tuhan. Nah, kalau dari kita nih, dari lu dulu deh gimana? Kalau ya menurut gua apa ya? God is good to me gitu kan. Kaya banget. Heva udah dewasa ya. Udah dewasa dong. Padahal paling muda di antara kita. Iya. Tuhan itu udah baik gitu. Apa salahnya juga kita melakukan hal kecil gitu yang nyenengin hati Tuhan. Kalau buat gua sih itu sih. Jadi small act big impact. Iya. GI lagi ya luar Mantap ya, biasa ya. berpegang teduh. Pokoknya Teduh. Berpegang teguh. Jangan sembarangan. Gak jadi. itu kepala sekolah sebelah. Ikutan. Aduh. Dilanjut ya, Pak. Ya apa semua yang kita udah dapetin di hidup ini kan anugerah gitu ya. Alangkah baiknya juga kita ngembalin lagi semuanya buat Tuhan gitu. Jadi ya itu motivasi gue buat pelayanan itu ya itu. Jadi Tuhan udah baik buat gue ya gue usahain yang terbaik dari diri gue buat Tuhan gitu. Itulah ya. Itulah. Buat Kenzo. Nah, kalau dari gua sendiri mungkin sekalian nanya sih ya. Kadang kalau dalam pelayanan, menurut kalian siapa sih pelayanan itu untuk siapa gitu? Nah, nyambung tadi, kalau buat gua selain memang tujuan utamanya pasti buat Tuhan gitu, atau buat melayani orang lain, kadang dari pelayanan itu kadang justru gua sendiri gitu yang mendapatkannya gitu, kayak mendapatkan waktu gua pelayanan tuh justru ngerasain kasih Tuhan tuh justru gua yang ngerasain gitu dalam walaupun sebenarnya kita melakukan sesuatu buat orang lain ternyata kita sendiri yang dapat gitu. Slogan lo nggak dipakai? Apa tuh? Apa tuh? Yang kalau kita ngelakuin semua buat Tuhan, percaya aja lah. Percaya aja lah. Itu di segmen yang berbeda. Yang koran-koran itu ya. Percaya aja lah. Semua. Sebenarnya pelayanan itu buat siapa sih gitu? Ya, yang pasti pelayanan buat Tuhan lah ya kalau yang Setuju berarti ya? Tuhan, Nah, setuju. gitu. dalam artian kalau kita ngelayanin kan kadang ya tadi challenge-nya banyak ya, kadang nggak diterima atau kadang bentrok atau kadang juga kayak kita burn out, capek. Tapi kalau kita tahu core-nya itu jadi apa ya, turning point buat kita sih. Kalau kita sadar kita tuh nggak layak dan kita dipakai buat Tuhan, itu calling kita tuh makin dapat di situ dan kayak ladang itu terlalu luas untuk kita bisa masukin. Jadi kayak ada banyak hal yang bisa kita kerjain di tengah-tengah talenta yang Tuhan kasih buat kita sih. Gitu Oke. sih. Buat terakhir satu kata buat pelayanan untuk memulai suatu pelayanan. Untuk membahas satu Dari pelayanan. kita, dari kalian. Dari Koko dulu. Dari Koko. Mm-mm. Rise. Gila. Kita boleh promosi. Ini promosi dong. Ini channel Udah bawa di bawah Arise ada banyak lokasi gitu dong. Benar. Ya Arise kenapa akhirnya ini promosi ya. Di bawah Arise ya karena Arise yang waktu itu digumulin juga sih ya ketika Ning Tayang dan kita boleh brainstorm ya sesuatu hal yang kembali bangkit apalagi dalam pandemi kayak begini ya. Kadang udah bosen, kadang udah kayak jenuh dan ya harus kembali diingetin lagi kalau
Karena bukan karena Tuhan ya, siapa lagi yang membawa kita boleh melaju dalam pelayanan. Gitu sih. Kalau dari Bias? Yakin. Oi. Yakin. Kenapa yakin? Hah? Kenapa yakin? Yakin ini dulu. Nanti mah kenapa gue bilang yakin? Yakin nanti mah kalau misalkan kalian ngerasa kayak Tuhan panggil kalian gitu. Ya kita nggak tahu arahnya bakal dikemanain, tapi ntar kalau misalkan kita berserah sama Tuhan terus kita mau dipakai sama Tuhan, ya kita tahu ntar arahnya kemana. Dan Tuhan juga bakal arahin. Gue dulu deh, lu terakhir ya buat closing ya. Oke. Kalau dari gua sendiri sih enjoy sebenarnya. Enjoy. Iya. Santuy. Santuy. Sesuai ilmunya. Tapi kalau yang namanya udah enjoy sebenarnya buat kayak jenuh gitu ya udah nggak ada lagi nggak sih kalau udah nemuin enjoy dalam suatu pelayanan. Kalau misalkan di pelayanan itu sendiri udah ngerasa ya ini titik enjoy gua gitu, bukan suatu paksaan atau bukan suatu kewajiban, kayaknya lebih enak ngejalaninnya. Buat dari gua sih gitu. Gimana Heva? Terakhir Pak. Ya kalau buat gua satu kata ya buat motivasi memulai pelayanan itu bersyukur. Kalau lu udah bersyukur dengan apa yang lu punya, dengan hidup lu sendiri dan berkat Tuhan, lu mulai pelayanan kemanapun, di bidang apapun itu gampang karena lu udah bersyukur sama apa yang Tuhan kasih gitu. Menurut gua sih itu sih. Berarti kita bisa lihat pertama yakin dulu di mana kita ditempatin, yakin apa yang kita bisa lakuin, terus kita bisa enjoy, dan terakhir yang dari Heva tadi gitu ya. Bersyukur. Kalau misalkan kita udah bisa bersyukur dengan pelayanan itu sendiri ya, pelayanan itu bakal bakal diberkati juga ya. Betul. Tapi balik lagi kita harus tanya sama Tuhan. Iya. Gitu. Setiap kita dikasih passion sama Tuhan untuk ngerjain sesuatu hal yang kadang nggak pernah kita lihat sebelumnya. So ya kalau dari Koko don't waste your time gitu, karena waktunya jalan terus nih. Kita nggak kerasa nih, ini bentar lagi ini udah mau kuliah aja kan, ini Udah bentar kuliah lagi, malah dia. udah kuliah nih. Iya. Lagi lu udah mau merit enggak ya? Masih 21. Oh masih 21 ya. Ini bentar lagi juga udah mau kuliah kan. Jadi apa ya, waktu tuh cepet banget gitu berlalu. Koko juga kayak mikirkan teman-teman Koko yang lain itu kan udah pada yang merit, udah ada yang punya anak, udah ada yang ini itu. Jadi kayak waktu tuh cepet berlalu, so don't waste your time buat ngejalanin panggilan Tuhan, kenal Tuhan. Jangan insecure lah kalau mau Ubah insecure jadi bersyukur. Sebentar kayak kenal itu ya. Iya. Kadang jangan. Lu mau nyanyi gua. Nih Oke guys, jadi gitu aja. udah kan? Iya, udah di sini kan? Iya udah. Jadi udahin teh aduh enggak? Udah lah. Kurang Udah panjang cukup lah ya. Udah cukup lah ya. Udah banyak kayaknya udah pada bosen juga kali ya. Coba lihat di seri berikutnya aja. Udah. Ya udahlah. Yuk, udah bubar lah.